Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia. Pada kehidupan norma baru ini, penggunaan pelitup muka sama ada jenis pakai buang atau fabrik sangatlah penting dalam membendung penularan virus COVID-19. Cara memakai pelitup muka adalah sangat penting. Ramai yang tidak memakai pelitup muka dengan betul. Ilyas, kita tidak boleh pakai pelitup muka di bawah hidung. Salah tu. Bukan begitu, Ilyas. Lihat bagaimana Sheila memakai pelitup muka. Pastikan ianya menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Pemakaian pelitup muka yang betul dapat mengurangkan risiko jangkitan. Ramai yang tidak tahu cara menyimpan pelitup muka yang betul, terutamanya semasa makan. Kita tidak boleh meletakkannya di bawah dagu ataupun disangkut pada telinga. Disisip di lengan atau siku pun tidak boleh. Contohilah Alia yang menyimpan pelitup mukanya dalam beg plastik. Pelitup muka pakai buang hanya boleh dipakai sekali sahaja dan tidak melebihi 8 jam. Bagi yang bergejala, pelitup muka pakai buang perlu ditukar selepas 4 jam. Setiap pelitup muka harus ditukar apabila permukaan dalam basah atau lembap. Bagaimana pula dengan pelitup muka yang telah diguna? Pelitup muka pakai buang perlu dibuang dengan cara yang betul. Pegang pada tali atau loop pelitup muka dan tanggalkan. Seterusnya, masukkan dalam beg plastik dan buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Pastikan anda mencuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka. Manakala pelitup muka fabrik perlu dibasuh dengan sabun pencuci sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Jangan lupa untuk sidai dan keringkan. Selesai. Mudah sahaja kan? Pemakaian pelitup muka perlulah mengikut kesesuaian keadaan. Sheila, pelitup muka tidak perlu dipakai sekiranya kita memandu kereta bersendirian. Begitu juga ketika kita bersenam seperti berjoging. Ianya boleh mengganggu pernafasan kita. Pelitup muka wajib dipakai di tempat-tempat awam. Setiap orang mesti memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Lupa? Rimas? Jangan dijadikan alasan untuk tidak memakai pelitup muka. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang. Shalom kepada semua jemaat. Apa kabar anda di sana semua? Saya harap semua jemaat berada dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Baik jemaat Tuhan yang sekarang ini sedang mengikuti ibadah menerusi online, kita bersyukur kerana kita dapat melaksanakan sekali lagi ibadah kita seperti ini. Baik, sebelum kita memulakan acara ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita berdoa syafaat. Baik, yang pertama sekali kita berdoa untuk kepimpinan negara kita Malaysia. Yang kedua, para pemimpin rohani Kristian di seluruh dunia supaya terus melayani dalam pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, rohani, kesatuan dan ekonomi jemaah SIB Pekan Beaufort. Yang keempat, aktiviti pelayanan dan persekutuan sepanjang minggu dan bulan ini. Kelima, kita berdoa bersama-sama untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19
dan juga mengamal norma baharu. Yang keenam, rangkaian ibadah seluruh jemaat pada hari ini. Yang ketujuh, berdoa untuk uang persembahan, dan yang ke-8 kita berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan juga warga emas. Kita doakan Penetua Salutan Riau, Bapak Ukung Baru, Bapak Jemripian, Ibu Tan Kim Hong, Bapak Petrus Noah, Deacon Nicholas Salutan, dan juga Ibu Dika. Baik jemaat Tuhan, mari kita fokus di dalam doa kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama, dan saya yang akan memimpin dan mengaminkan doa. Allah Bapa kami yang di surga, kuduslah Engkau Tuhan, Engkaulah Allah yang kudus. Tuhan, kami bersyukur karena memiliki Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur karena Engkau telah merencanakan kami untuk beribadah kembali seperti ini, yaitu menerusi online. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang telah kami persiapkan sepanjang minggu ini, kami bawa untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami mau berdoa, yaitu khusus untuk kepimpinan negara kami Malaysia. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami Perdana Menteri yang telah dilantik baru-baru ini, dan kami yakini itu adalah rencana Engkau Tuhan. Kami berdoa khusus untuk semua pemimpin negara Malaysia agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan sungguh-sungguh untuk memimpin semua rakyat Malaysia. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada Engkau ya Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin rohani Kristen juga, dimanapun juga di serata dunia ini. Kami berdoa supaya Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesungguhan untuk melakukan semua pelayanan ini. Kami berdoa supaya mereka melayani dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kami berdoa apapun juga cabaran yang mereka hadapi, kami yakin bahwa mereka mampu untuk menghadapi semuanya itu. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk kerohanian kami sebagai SIB Pekan Beaufort ini. Kami berdoa supaya kami dapat memelihara iman kami, dan juga kami sentiasa peka terhadap apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Biarlah kami taat kepada Engkau apapun yang Tuhan inginkan, dan apapun juga yang Tuhan firmankan, biarlah kami sentiasa setia untuk melakukannya ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk kerohanian kami ini, supaya kami mampu untuk menghadapi apapun juga keadaan, terutama sekali kesulitan ataupun masalah yang sedang berlaku ketika ini ataupun di masa yang akan datang. Kami mau berdoa untuk kesatuan kami di sini. Biarlah kami sentiasa bersatu, yaitu bersatu di dalam pelayanan, dalam apapun juga bentuk pelayanan Tuhan, sama ada dari segi pelayanan di dalam gereja maupun pelayanan di luar gereja. Biarlah kami tetap bersatu untuk melakukan semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk ekonomi jemaat SIB Pekan Beaufort. Engkau bercukupkan semuanya itu sesuai kehendak Engkau Tuhan. Engkau memperlengkapi kami sesuai dengan kehendak Engkau. Dan biarlah Engkau juga memberkati setiap anak-anak yang bersekolah, anak-anak yang juga bekerja,
sama ada di Beaufort ini ataupun di luar daerah, Tuhan kami yakin bahwa Engkau berserta dengan mereka dan menjauhkan mereka daripada jangkitan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemutusan rantaian COVID-19 ini Tuhan. Dan Kau melihat bahwa semakin hari semakin case ini semakin menaik. Tetapi kami tidak mau supaya kami terlalu takut. Tetapi kami percaya kepada kehendak Engkau bahwa apapun yang sedang berlaku sekarang ini adalah kehendak Engkau sendiri dan rencana Engkau yang telah Engkau tetapkan. Tapi tolong kami supaya kami juga bekerja sama di dalam memutuskan rantaian COVID-19 ini dan membantu kerajaan Malaysia untuk menang di dalam pertarungan ini. Dan biarlah juga kami lebih banyakkan berdoa ya Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Engkau. Meskipun di mata manusia ini agak mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami berdoa untuk rangkaian ibadah seluruh jemaat pada hari ini, dan kami berdoa untuk yang melayani dari segi pimpin pujian, pemain musik, khususnya untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Pakailah mereka sesuai dengan persiapan mereka, kesungguhan mereka, dan juga sesuai dengan kehendak dan rencana Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pelayanan yang Engkau berikan kepada kami semua yang melayani secara langsung maupun tidak langsung. Kami yakin bahwa Engkau telah melihat semua kesungguhan apa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat yang mengikuti ibadah maupun yang tidak sempat mengikuti ibadah. Tuhan, Engkau berkati mereka. Dan kami percaya bahwa dimanapun mereka berada, Engkau juga berada ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami berdoa untuk yang sakit, jemaat Beaufort, jemaat SMI bukan Beaufort yang sedang sakit, ataupun keluarga kami yang terdekat yang sekarang ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau sembuhkan mereka sesuai kehendak Engkau sendiri ya Tuhan. Dengan bilur-bilur mula yang menyembuhkan mereka Bapa di surga. Kami berdoa untuk Penetua Salitan Riau, Bapak Hukum Baru, Bapak Jemripian, Ibu Tan Kim Hong, Bapak Petrus Nuan, Deacon Nicholas Salutan, dan juga Ibu Dika. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin Engkau sembuhkan mereka. Kau menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini bagi keluarga kami yang terdekat, yang kami tidak dapat sebut nama mereka, yang sekarang ini sedang sakit, ataupun mereka yang sedang dijangkiti COVID-19, Tuhan, kami mohon supaya Engkau sembuh mereka. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Dan kami hanya mampu berdoa agar mereka mendapatkan kesembuhan. Dan Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah menjawab doa kami sesuai dengan apa yang Tuhan telah tentukan di dalam kehidupan mereka ya Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan bagi keluarga-keluarga SMI Pekan Beaufort ini yang sedang mengalami masalah rumah tangga yang mungkin disebabkan oleh kesan daripada COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa jamah hati mereka dan kuatkan hati mereka untuk menghadapi semua cobaan ini. Tuhan, kami percaya bahwa sukacita akan sentiasa ada terhadap mereka semua yang sedang terbeban pada waktu dan ketika ini. Kami berdoa untuk semua frontliners. Tuhan, Engkau melihat jerih payah mereka dan kesungguhan mereka.
Mereka terlalu lelah dan terlalu penat. Tapi kami percaya bahwa kekuatan yang Kau berikan kepada kami di luar akal budi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena Kau telah menyediakan semuanya itu bagi mereka dan bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk uang persembahan yang akan kami edarkan pada pagi hari ini. Berkatilah tangan-tangan anak-Mu yang sudah memberikan maupun mereka yang tidak sempat. Kita semua, jemaat Tuhan, Sebi Pekagufot yang berada di rumah masing-masing pada saat ini. Salam ketemu dalam ibadah online kita sekali lagi. Haleluya untuk kesehatan yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari saya ajak jemaat Tuhan, kita sama-sama menaikkan pujian dan beberapa penyembahan juga untuk memuji dan menyembah Raja kita. Haleluya. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami tadi oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Amin ya Bapa. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dalam kemuliaan Tuhan. Mari saya ajak saudara dan saudari untuk menaikkan pujian ini dulu muat dan dulu mundur.
sabda firman Tuhan. Mari kita naikkan satu lagu penyembahan itu, Kaulah Segalanya.
Shalom, selamat pagi untuk semua jemaat Tuhan. Secara khusus, saya Bipakan Bofot. Mari kita berdoa sebelum kita belajar dan memahami kebenaran firman Tuhan. Pastor bawa kita dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sangat mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan yang nyata dan pasti kami alami di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, menjadi kesadaran akan kami semua bahwa kami bukanlah manusia yang sempurna, pasti punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Bahkan terkadang kala kami tidak patuh akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi pulihkan kami, suci dan kuduskan kami sehingga di dalam pemberitaan firman ini kami terus diperkenankan oleh Allah. Secara khusus pakailah hamba-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sehingga kami mengalami firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami di saat kami mendengar. Dan kami melakukan segala praktik hidup kami untuk kemuliaan bagi Tuhan. Segala pekerjaan roh jahat kami tolak semuanya itu di dalam nama Yesus. Dan kami berserah penuh di dalam pemberitaan ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, salam untuk jemaat Tuhan. Bulan ini merupakan memperingati bulan kemerdekaan tanggal 31 bulan 8 untuk kita secara khusus dalam negara kita Malaysia. Nah, jadi buat pada pagi hari ini juga saya mengajak kita belajar tentang kemerdekaan. Nah, ini akan membuatkan kita untuk lebih memahami tentang status kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, baik, mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sehingga ayat yang ke-36. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sehingga ayat yang ke-36. Saya baca, garis pekat di atas itu kebenaran yang memerdekakan. Baik, saya mulai dalam ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita mengimbas daripada cerita dalam pasal yang ke-8 ini, ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-36, ini sedang merupakan inti daripada pasal yang ke-8 ini. Di mana sebelumnya kita masuk ke ayat yang ke-30, banyak peristiwa yang begitu aneh ataupun begitu pelik yang sedang dialami oleh orang-orang Yahudi pada ketika itu. Nah, pasal 8 ini mengisahkan pada waktu Yesus sedang berada di bait Allah. Dia sedang berada di bait Allah. Dan ada satu peristiwa bahwa ada satu kelompok ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi membawa seorang wanita untuk dihukum ataupun dihakimi, diadili. Dan mereka minta itu kepada Yesus, tetapi Yesus berkata sedemikian bertentangan dengan apa yang harus mereka lakukan. Sehingga kalimat Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang tidak berbuat dosa? Nah, jadi mereka meninggalkan
Kemudian juga Yesus sedang memperkenalkan tentang dirinya sendiri. Antara yang begitu pelik yang saya katakan, karena aku ini bukan dari dunia, aku ini dari atas. Kamu dari dunia tapi aku dari atas. Nah, aku adalah Bapa dan Bapa adalah aku. Nah, jadi banyak peristiwa-peristiwa yang membuatkan orang-orang Yahudi pada ketika itu merasa pelik. Sehingga akhir daripada pasal yang ke-8 ini, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus itu mengambil batu dan melempar kepada Yesus. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara, apa yang menjadi inti di dalam pasal 8 ini adalah kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-36. Nah, di mana ini berbicara tentang kemerdekaan yang sesungguhnya yang harus dialami oleh manusia. Apalagi orang-orang yang jatuh di dalam keberdosaan. Jadi melalui daripada teks pada pagi hari ini yang kita baca, saya membawa kita belajar satu tema, itu bertemakan sikap orang merdeka di dalam Kristus. Sikap orang merdeka di dalam Kristus. Mengapa saya membawa kita belajar tema ini, jemaat Tuhan? Karena kita akan melihat satu pembuktian, satu fakta, satu buah yang membuktikan bahwa inilah orang yang merdeka di dalam Kristus. Nah, tema ini juga sedang berbicara memperlihatkan praktik hidup kita di dalam Kristus. Nah, dan tema ini juga kita berpikir bahwa kita sudah merdeka. Sangat jelas dalam Alkitab ini kebenaran yang memerdekakan. Jadi mengetahui kebenaran tentang kemerdekaan di dalam Kristus, kita sudah tahu. Saya pikir jemaat Tuhan sudah tahu tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Siapa yang telah memerdekakan kita. Tetapi pada pagi hari ini saya mau kita belajar melihat satu fakta, satu realiti, satu pembuktian tentang mengalami kemerdekaan. Nah, jadi sikap orang merdeka di dalam Kristus. Bagaimanakah sikap orang yang merdeka di dalam Kristus? Nah, ini lebih kepada praktik, ya, lebih kepada praktik yang perlu kita lakukan. Nah, jadi jemaat Tuhan, kita melihat di dalam ayat yang ke-33, orang Yahudi berkata begini, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Jemaat Tuhan, apa yang kita lihat di sini? Orang Yahudi sedang berbicara kepada Yesus tidak secara politik, tidak secara sosial. Karena pada ketika itu secara politik mereka dijajah oleh Romawi. Sedang dijajah oleh Romawi dan secara sosial juga banyak perbudakan yang terjadi. Tetapi mereka berbicara secara rohani bahwa mereka berkata tidak ada yang memperhambakan kami. Dan penafsir telah mengungkapkan bahwa ini adalah pengakuan yang palsu. Mereka tersadar bahwa mereka juga adalah orang yang berdosa. Nah, jadi ada dua hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Menjadi bukti sikap orang merdeka di dalam Kristus. Yang pertama, jemaat Tuhan, itu adalah kita boleh lihat dalam 31. Ayat 31 berkata demikian, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi ayat 31 ini mengungkapkan satu sikap orang yang benar-benar mengalami kemerdekaan, di mana sikap orang percaya yang telah dimerdekakan oleh Allah itu adalah bersikap tetap tinggal di dalam firman Allah.
inilah sikap yang menjadi bukti orang yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Mereka tetap tinggal di dalam firman Allah. Nah, kata tetap di sini dikatakan dalam bahasa Yunani itu adalah mino. Itu bermaksud diam, tinggal secara kekal, tinggal secara tetap, bertekun, sudah mengalami kemerdekaan, dan tetap terus menerus di dalam firman Tuhan. Nah, jadi orang yang benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Kristus adalah mereka yang tetap tinggal di dalam firman Allah secara terus-menerus. Ini membuat kita mengerti bahwa sesungguhnya kalau kita benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Kristus yang sudah Yesus lakukan di kayu salib, maka hidup kita itu harus beracuan kepada firman Allah. Tidak ada satu bahagian hidup kita bukan karena Allah. Dan tidak ada satu bahagian hidup kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, artinya apa yang kita pikir, apa yang kita katakan, apa yang kita buat harus beracuan kepada firman Allah. Dan ini juga bermaksud bahwa firman Tuhan merupakan standar kehidupan umat Allah. Nah, jemaat Tuhan, orang yang mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya adalah orang yang tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Saudara, orang yang tetap tinggal di dalam firman Tuhan itu adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan perintah Tuhan. Nah, ini membuat kita memandang secara serius tentang firman Tuhan. Sehingga saya menemukan kalimat begini. Belum tentu orang yang tertarik oleh firman Tuhan itu tetap tinggal dalam firman. Belum tentu juga orang yang rajin ke gereja itu benar-benar tetap tinggal dalam firman Tuhan. Belum tentu orang yang melayani Tuhan itu benar-benar tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Tetapi orang yang tetap tinggal di dalam firman Tuhan itu tidak dapat dipisahkan baik dia ke gereja ataupun tidak. Baik pada waktu dia melayani ataupun tidak. Semangat dia itu tetap ada. Kesukaan dia terhadap firman itu tetap ada dalam apapun keadaan. Nah, inilah orang yang tetap tinggal di dalam firman. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Yesus, firman Tuhan adalah dasar memperbaiki segala keberadaan manusia. Mengapa firman Tuhan merupakan keutamaan kita? Menjadi bukti bahwa firman Tuhan tidak dapat dikompromikan oleh siapapun termasuk Anda dan saya. Dan firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Dan firman Allah mendorong agar kita memiliki praktik hidup yang alkitabiah. Di mana hidup yang dikehendaki oleh Allah. Dan firman Allah memurnikan motif hidup kita dalam pelayanan sebagai orang percaya. Jadi jemaat Tuhan yang di dalam Kristus, marilah kita tetap tinggal di dalam Kristus. Kalau kita tetap tinggal di dalam Kristus, maka hasilnya di sana ketaatan secara terus-menerus di dalam kehendak Tuhan. Melakukan secara terus-menerus apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Jadi banyak perintah-perintah yang telah dinyatakan dalam firman dan itulah menjadi cara hidup kita. Jadi hal yang pertama mengajarkan kita bahwa sikap orang merdeka di dalam Kristus itu adalah mereka yang tetap tinggal di dalam firman Allah. Jadi selama dia hidup di dalam dunia bahwa firman Allah lah sebagai acuan hidupnya. Jadi tidak dapat kita mengkompromikan firman Tuhan. Firman Tuhan tetap nyata dan berlaku adil. Mungkin bukan saat ini berlaku terhadap kita. Tetapi pasti terjadi kepada kita. Nah,
Hal yang kedua, kita pelajari di sini adalah sikap orang yang merdeka dalam Kristus adalah, kita boleh lihat di dalam pasal 34 sehingga 36. Itu tentang lepas dari perhambaan dosa. Inilah sikap orang merdeka dalam Kristus. Dia lepas dari perhambaan dosa. Diperhambakan oleh dosa itu tidak sama dengan jatuh dalam dosa. Diperhambakan oleh dosa itu bermaksud dibelenggu, dikontrol, diikat oleh kuasa kegelapan ataupun dosa, sehingga di dalam keberadaan hidup dia tidak senang hidup kalau tidak berbuat dosa. Nah, maka seluruh keberadaannya dikuasai oleh dosa. Dikuasai oleh dosa sehingga dia tidak mampu melakukan hal-hal yang murni ataupun suci di hadapan Tuhan. Nah, hamba bermaksud itu adalah daulos. Hamba ini daulos terus-menerus berbuat dosa secara sengaja. Secara sengaja ataupun dengan senang hati. Saya bermaksud arti daripada dosa itu adalah hamartia. Dia itu maleset. Ini bermaksud orang yang hidup dalam perhambaan dosa, itu dia terus berbuat dosa secara sengaja dan senang hati. Jemaat Tuhan, Alkitab menggunakan banyak istilah secara keras bagi hamba dosa. Antaranya itu adalah orang yang hidup dalam perhambaan dosa itu adalah seteru Allah. Dalam Roma pasal 5:10. Lawan daripada Allah. Mati secara rohani. Dimurkai Allah. Disebut sebagai anak setan. Juga disebut sebagai orang terkutuk. Jadi orang yang diperhambakan oleh dosa. Itu adalah melawan Allah. Orang yang terkutuk. Mati secara rohani disebut sebagai anak setan. Alkitab telah mengungkapkan itu semua. Jadi inilah status kita sebelum kita dimerdekakan oleh Allah. Sehingga ada pengkhotbah berkata begini. Setan suka pakai kebebasan manusia. Mengapa? Karena inilah yang manusia inginkan, kebebasan. Mau buat ini dia buat. Mau buat itu dia buat. Saudara, iblis mudah pakai kebebasan kita. Sehingga kita mau bebas, tidak terikat oleh peraturan gereja. Kita bebas, kita tidak mau terikat daripada ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Nah, jemaat Tuhan harus kita mengerti hal ini. Alkitab telah menyatakan berulang kali bahwa Yesuslah yang telah memerdekakan kita. Status kita sebagai hamba dosa, tetapi Yesus menanggung dan melakukan karya penyelamatan dan penebusannya di kayu salib. Sehingga hari ini kita disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi jemaat Tuhan, sikap orang merdeka dalam Kristus itu adalah lepas dari perhambaan dosa. Lepas daripada perhambaan dosa. Mengapa? Karena Yesus telah melakukannya di kayu salib. Yesus telah membayar lunas tentang dosa kita. Nah, maka dengan itu bahwa di dalam Yesus ada jaminan. Dan orang yang sudah merdeka di dalam Kristus itu adalah tidak diperhambakan oleh dosa lagi. Dan dia menghindari dosa. Jadi jemaat Tuhan, banyak dosa wujud dalam setiap keberadaan kita. Saya simpulkan, dosa itu adalah melanggar. Tidak patuh kepada ketetapan Tuhan. Meleset. Saya ungkapkan bahwa jikalau kita tidak mentaati firman Tuhan pun, apalagi tidak melakukan firman Tuhan dalam praktik-praktik hidup kita,
maka kita sedang melanggar perintah-perintah Tuhan. Apakah selama ini kita menghindari dosa, cara pikir kita? Apakah selama ini kita berjaya menghindari dosa daripada mata kita? Apakah kita selama ini telah berjaya menghindari dosa daripada lidah bibir kita? Hati kita, praktik hidup kita. Seluruh keberadaan kita boleh mewujudkan dosa dan melanggar ketetapan Allah. Saudara, dua hal ini sedang mengajar kita bahwa kita itu adalah lepas daripada perhambaan dosa. Kita bersyukur. Dua poin ini mengajar kita bahwa sikap orang merdeka di dalam Kristus itu adalah tetap tinggal dalam firman Tuhan secara terus-menerus. Kedua itu lepas daripada perhambaan dosa dan tidak berbuat dosa lagi. Ini bermaksud hidup kita itu adalah hidup berdasarkan kasih karunia. Jemaat Tuhan, mari kita terus belajar firman Tuhan sebagai satu praktik di dalam kehidupan kita. Praktik dalam kehidupan kita sehingga apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Kita bersyukur atas penebusan, kemerdekaan yang Tuhan menyatakan selama dia dalam dunia ini. Kita telah merdeka di negara Malaysia, tetapi bukanlah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita telah mengalami kemerdekaan di dalam negara Malaysia, tetapi tidak sempurna. Dan kita boleh dijajah bila-bila saja, dan banyak hal-hal yang terjadi. Tetapi ingatlah, kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah kemerdekaan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Sehingga hari ini kita mengalaminya. Kita mengalami penebusan Kristus. Sehingga kita sebelum ini yang belum merdeka, kita hanya layak ke neraka, tetapi Yesus telah menebus kita di kayu salib. Sehingga kita telah dimerdekakan. Jadi jemaat Tuhan, seringkali saya katakan kepada jemaat Tuhan, mana yang kita mau? Kita lepas daripada jajahan ataupun lepas daripada hukuman kekal. Nah, jadi alami, hidupi sebagai orang-orang yang hidup dalam kemerdekaan. Pagi hari ini kita mempelajari secara praktik sikap orang merdeka dalam Kristus itu dua hal. Dan ini tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat disembunyikan. Orang yang telah mengalami kemerdekaan dalam Kristus kelihatan di dalam setiap praktik hidupnya. Itu adalah tinggal dalam firman Allah dan lepas dan tidak berbuat dosa lagi. Kita berdoa, pasal pimpin dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu telah kami dengar bersama. Sekali lagi firman-Mu menegur kami dan menyadarkan kami akan setiap keberadaan kami. Jikalau kami benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, maka kami hidup di dalam kedua hal ini. Yang pertama, tetap tinggal dalam firman Allah dan tidak diperhambakan oleh dosa dan tidak berbuat dosa lagi. Bapa di surga, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna. Tapi kami percaya bahwa Tuhan terus menaungi kami, menolong kami, menjamah kami, memurnikan kami dan membersihkan kami. Sehingga kami selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Kiranya kemerdekaan yang sudah Engkau kerjakan bagi kami ya Tuhan, penebusan, keselamatan, ini membuatkan kami semakin hari rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya kami selalu melakukan kemerdekaan ini baik secara pribadi, melalui pikiran, perkataan, tindakan kami, melalui agama kami, melalui gereja kami, melalui keluarga, hubungan suami istri terhadap anak-anak sesama kami. Suci dan kuduskan kami ya Tuhan. Kami mau hidup dengan kemerdekaan yang sudah kami terima dan alami di dalam Tuhan. Sehingga kami hidup dalam melakukan perintah-perintah Tuhan selama kami hidup dalam dunia ini. Berkati jemaat Tuhan yang sudah dengar bersama dalam firman Tuhan.
Biarlah kami sama-sama hidup dalam kemerdekaan di dalam Kristus, supaya kami menjadi geram dan terang dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Salam merdeka dalam Kristus Yesus Kristus dengan sempurna. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Mari kita tutup ibadah online kita pada pagi hari ini, dan saya bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai selesai hingga kita pada pagi hari ini. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang terlibat dalam ibadah online pada pagi hari ini. Beri mereka kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, agar mereka sentiasa mengucap syukur di dalam kehidupan mereka juga ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada jemaat SIB Pekan Bukut yang bekerja di dalam kerajaan maupun swasta ataupun kerja sendiri, agar mereka diberi kelimpahan dan mereka dapat mengucap syukur pada masa-masa akan datang. Tuhan, kami juga berdoa agar SIB Pekan Bukut dapat menikmati anugerah-anugerah yang Engkau berikan pada setiap atau sepanjang kehidupan mereka Bapa. Dan kami berdoa ya Bapa, pada mereka yang mengalami sakit ataupun mengalami kelemahan tubuh badannya Bapa, agar mereka dapat disembuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar mereka dapat mengucap syukur juga pada masa-masa akan datang. Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu padamu ya Bapa, agar setiap perjalanan ataupun kehidupan kami ya Bapa, kami percaya Engkau sentiasa melindungi setiap pribadi kami ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Jumpa lagi di online pada minggu hadapan. Bagi Malaysia.